C23. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, kita meresmikan rumah tahfiz Darul Quran di Jorong Lawang Tuo, Nagari Lawang, Kecamatan Matua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di Nagari Lawang dalam rangka peresmian rumah tahfiz Darul Quran di Jorong Lawang Tuo yang mungkin sebentar lagi kita resmikan. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Agam yang berasal dari Kecamatan Matua, yaitu Pak Sarudin Datuk Majokayo. Yang kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Agam, Bapak Saflin SHIMH dari Dapil Ampe ke Canduang Baso. Yang kita hormati Bapak Kakan Kemenak, Bapak Marjanis, belum kelihatan ya, atau yang mewakili. Yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu OPD Kabupaten Agam yang hadir pada pertemuan hari ini. Ada Ibu Aryati yang tadi dapat info ternyata alumni SMA Matua, biarpun beliau orang Palembang tapi dari SMA Matua. Yang juga ada Pak Kapak Kesra ini. Yang kita hormati Bapak Camat Matua yang alhamdulillah juga putra Matua. Yang kita hormati juga Bapak Camat Malala, mana beliau tadi? Nah, juga putra Matua yang menjadi camat di Malala. Yang kita hormati seluruh Forkopimda Matua yang hadir di pertemuan hari ini, seluruh Nyek Wali dari Kecamatan Matua, ada 6 nagari. Yang kita hormati Nini Mama, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Bamus, mantannya Wali, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan hari ini, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada juga dari Koramil, mungkin juga dari Kapolsek, dan seluruh masyarakat yang hadir pada pertemuan hari ini luar biasa. Dan wabil khusus tentu adik-adik yang telah mengikuti kegiatan rumah tahfiz
yang sudah berjalan hampir 1 tahun ya Nyoli ya, yang udah berjalan, tapi hari ini kita resmikan secara resmi. Luar biasa tadi juga penampilan dari anak-anak muda penari, katanya dari SD 16 ya Bu ya, SD 16 Lawang ya, Puncak Lawang. Saya juga agak kaget tadi sedikit, Nagari Lawang ternyata memiliki 6 sekolah dasar negeri, 1 nagari 6 SD, ini luar biasa ya. Saya aja nagari Ampang Gadang cukup laweh, cukup gadang, SD negerinya cuman 4, 5 Jorong SD negerinya cuma 4, Pariputih, Ampang Gadang, Mojo Alam, dan Surakamba. Surapinang tidak ada SD negeri. Di sini cuma 6 nagari, 8 SD. Jadi apa kata kunci? Memang Nagari Lawang ini memiliki SDM yang handal. Ini selain SD juga ada MIN ya Pak Denison, ada MIN 7 Agam. Luar biasa pendidikan di sini. Jadi saya selaku Bupati Kabupaten Agam yang lama di rantau, hampir 10 tahun di rantau, tapi ada hubungan emosional dengan orang Lawang, yaitu Prof. Ilza Mayuni. Karena Prof. Ilza Mayuni itulah yang mengangkat semangat ambo untuk kuliah beliau waktu mampi S3. Jadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu, beliau kan tidak ada di Siko gini loh Pak, tapi jasa beliau kamu sangat-sangat luar biasa. Karena kami kenal juga beliau waktu beliau jadi koordinator Kopertis wilayah 3 Jakarta, kamu wakil ketua 1 di Trisakti Jakarta, banyak berhubungan dengan beliau. Dan alhamdulillah suami beliau juga kakak kelas Ambo, Daerman Samsudin dari Gaduik, dan Ambo tinggal di Gaduik ini. Jadi mungkin ibu-ibu bapak kok boleh mau cerita seketek untuk memberikan motivasi ke ibu-ibu untuk anak-anak awak ke depan. Bagaimana perjuangan seorang Andri Warman mulai dari TK sampai menyelesaikan S3 itu sangat-sangat luar biasa. Penuh dengan perjuangan, tapi tidak ada kata menyerah. Tamunya hampir menyerah. Nah kalau kecek kami coba Ustaz kan, Andri Warman itu acok hampir kalah, tapi menang. Daripada dulu kan kami hampir menang, tapi tidak pernah menang. Ambo acok hampir kalah, tapi menang. Jadi syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena perjuangan, dan kata kunci di semua adalah kerja ikhlas. Jadi mungkin kalau mau cerita untuk bagi motivasi ke dia Bu, ambo umur 2 tahun ditinggal apa, tetapi umur ampe tahun ambo lah masuk TK di Pasia, TK Budi Mulia Pasia Bangke. Umur 5 tahun harusnya TK 2 tahun, tapi ambo lah masuk SD di SD Negeri 1 Pasia. Berdua Joyuan Karnava, mantan Sekda Kota Bukit Tinggi. Waktu itu sebenarnya lu kuliah sudah masuk SD, tapi karena kebetulan, nah kadang kebetulan itu yang paling ngacok di Andri Warman. Kebetulan Kapalo SD Negeri 1 Pasia itu mama ambo Pak Agus Lis dan semuanya orang Sekumbang. Jadi harusnya lu kuliah lalu SD, tapi karena mama awak ada KKN SD, akhirnya masuk ala SD. Tapi wak buktikan di SD itu alhamdulillah tidak sesio mulai juara. Pertama SD langsung di SMP 3 Tanjung, SMA 1 Bukit Tinggi. Kuliah di Jakarta dimulai dari D3 di Trisakti Jakarta, itu juga berkat jasa orang agam orang Balingka Pak Armen Ramli. S1 ambo 3 Bu, manajemen UT, akuntansi YAI,
administrasi Unija, S2 IPUIJA manajemen pemasaran, S3 UNJ Jakarta manajemen sumber daya manusia dengan bantuan Prof. Ilza Mayuni. Jadi kalau ada angko DR di Muko itu berkat jasa daripada Ibu Ilza Mayuni. Jadi aku masuk kuliah tahun 2002 balik di Jakarta di UNJ. Waktu itu belum Prof. Ilza, ada Prof. Ja'ali. Kuliah berjalan normal 2 tahun yang normal. Setelah itu membuat disertasi di 2005 balik terjadi sedikit kendala. Rektor UNJ Jakarta Prof. Ja'ali bermasalah. Promotornya adalah beliau dan beliau diberhentikan dengan tidak hormat jadi rektor UNJ. Dampaknya tentu disertasi awak bermasalah. Akhirnya ambolah kehilangan semangat. Terus di Agam terjadi pilkada. Ambo habis masa jabatan di Trisakti jadi wakil ketua 1 2005 balik. Di Agam pilkada ambo membantu Pak Irwan Fikri dan Pak Khairunas. Pak Khairunas adalah guru ambo di SMP 3 Tanjung Alam. Ambo tidak kenal sebelumnya dengan Bapak Irwan Fikri. Tapi setelah itu Prof. Ilza masuk ke UNJ. Jadinya beliau setelah dari Kopertis beliau ke Kementerian Pendidikan dan beliau masuk ke UNJ menjadi PLT pejabat Direktur Pasca. Ambolah kenal baik dengan beliau. Udah beliau, suami beliau juga kenal baik. Akhirnya timbul semangat ambo beliau untuk melanjutkan studi S3 ambo untuk menyelesaikan disertasi. Ambo teleponlah udah Herman Samsudin, mau sampaikan dah ambo murid Uni di UNJ Jakarta. Nah, mau dengar kini Uni lah jadi PLT Direktur Pasca. Bisa ambo mengejek Uni udah. Sebenarnya Uni langsung bisa, tapi kan waktu melalui beliau loh supaya lebih aman. Akhirnya malam beliau telepon ke malam udah. Beko setelah telepon udah angke. Beko Jinda mengejek Uni. Akhirnya mau telepon dan mengejek lah Uni. Mau membawa beliau Uni. Dah Prof. Ya Prof kadang-kadang tapi dah Ibu dah Uni. Jadi kesimpulannya setelah mengejek bilang besok datanglah ke kampus. Datang ke kampus, alhamdulillah ambo DG semangat untuk melanjutkan dan promotor diganti kedua-duanya. Jarang kalau terjadi promotor bisa diganti kedua-duanya. Alhamdulillah akhirnya selesai disertasi yang maksudnya timbul masalah baru beliau. Tanggal 5 November 2009 beliau diganti lojo Profesor lupa ambo kasidang tanggal 2 balik. Tanggal 8 November ambo menghadap ke Prof. Naziroh namanya. Ambo menghadap dan orang-orangnya lah di ACC Prof. Ilza dibatalkan, nggak bisa sidang. Tentu stres ambo beliau. Tapi ambo menghadap ke Prof. Naziroh ke rumah beliau di Bogor. Mau mana-mana karena tidak ada masalah lagi, clear. Akhirnya di ACC lah mau berdua sidang tanggal 12 November. Akhirnya tanggal 12 November Prof. Ilza tidak lagi menguji ambo, beliau cuma jadi penonton karena beliau tidak menjabat. Apa yang mau mengakui jasa beliau tidak akan pernah bisa melupakan. Karena apa? Karena beliau begitu mensupport ambo. Beliau adalah putri Lawang. Jadi terima kasih kepada orang Lawang yang telah mensupport ambo dengan berhasilnya ambo menyelesaikan S3. Alhamdulillah ambo mencalon menjadi Bupati Kota Agam dan terpilih dan di Madu pun ambo menang. Terima kasih banyak. Dia nyoli, waktu itu masih beliau nyoli. Jadi apa yang akan Wak lakukan hari ini yaitu rumah tahfiz. Ini juga salah satu program utama ambo selaku Bupati Kota Agam.
dan ambo mencari nagari Lawang luar biasa. Semua program utama ambo ada di nagari Lawang. Program utama ambo adalah di bidang agama SDM, yaitu membuat rumah-rumah tahfiz sebanyak mungkin. Sebelum ambo jadi bupati, rumah tahfiz baru ada di Wasaratuh di Kota Nagam. Kini lah 267 kalau salah pakai mungkin termasuk ikut C268 dan akan berkembang terus rumah-rumah tahfiz. Dan di nagari Lawang ambo lah sangat acok masuk ke nagari Lawang meresmikan rumah tahfiz. Pertama mah Ustadz Pak Labai tak tahu dia yang pesantren ya, ambo datang ke situ. Beliau ternyata lama di luar negari dan pulang kampung memimpin pondok pesantren. Kalau beliau lama di luar negeri, ambo cuma lama di Jakarta. Pulang kampung memimpin agama. Jadi luar biasa. Setelah itu di Batu Basah. Setelah itu di Lawang di dekat Otelia, bukan di dekat Lawang nantakana demo. Waktu itu kami ada acara SLA di Bukit Tinggi, alumni SMA 1 Bukit Tinggi, kamu santri ya. Nah, ambo pagi malapeh ikatan alumni SMA 1 Bukit Tinggi di di kantin untuk jalan sehat. Sudah ambo lapeh itu mau kaja kamari, sudah tuh mau kaja lu beli ke SMA 1 menjadi grup Tarak Tacin. Akhirnya manang lo grup Tarak Tacin. Orang-orang tak menyangkut lah lari lo mau ke Lawang. Kenapa? Karena ambo sangat perhatian dengan rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok pesantren ini. Jadi luar biasa. Dan kemarin kau malah pernah pulang kedua kali kemarin. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi apa kesimpulan? Ambo mencari apa yang telah dilakukan Pak Camai, Pak Wali Nagari, banyak yang kamu atau yang kini seluruh masyarakat ini luar biasa. Karena di Lawang rumah tahfiz banyak, SD negeri banyak, min ado. Kampung Inggris juga inisiatif atau ambo sabalun menjadi bupati, ambo acok datang ke Lawang, ya ke Puncak Lawang atau ke Lawang Park. Lah itu nampak di ambo bangunan Kampung Inggris. Itulah salah satu ambo inisiasi dari ambo, salah satu nagari Lawang dijadikan nagari percontohan. Jadi nagari percontohan di Lawang itu masalah agama juga banyak, masalah Kampung Inggris juga dimulai dari Lawang karena Prof. Ilza Mayuni itu juga seorang sarjana sastra Inggris. Nah, Nyawali juga begitu semangat, apalagi Nyawali yang kini juga begitu semangat, apalagi satu-satunya biasanya pakaiannya auto Jepang ya Pak ya, segala dari Jepang. Rupanya Nyak Wali Lawang kurang rumahnya produk dari Jepang. Jadi sekolah. Jadi dari 3 program utama ambo, yaitu di bidang agama, di bidang adat, di bidang internasional bahasa Inggris, 3-tiganya ada di Lawang. Jadi Nyak Ketua Kan menyampaikan ya, adat istiadat risiko sangat luar biasa dan ambo juga merasakan. Jadi mudah-mudahan dengan kuatnya SDM yang ada di Lawang, dan itu terbukti kan. Nah, mudah-mudahan ke depan nagari Lawang mungkin menjadi nagari percontohan di Kota Nagam di bidang 3 tadi, bidang agama, bidang adat istiadat, dan di bidang internasional yaitu bahasa Inggris atau Kampung Inggris. Jadi ambo selaku bupati tentu sangat bangga. Ditambah satu lagi, nagari Lawang juga akan menjadi percontohan nagari pariwisata. Nagari pariwisata Puncak Lawang, Lawang Park itu kami Jo meninjau akan menjadikan ini percontohan juga pariwisata. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa restu dari Bapak Ibu. Ambo kini sedang musau sampai Tanah Gombo untuk mewujudkan kereta gantung dari Lawang ke Linggai.
sedang kamu proses tarwih, biarpun mau banyak dicime oleh masyarakat. Dicime itu ide gilo tuh bupati itu, tapi buktikan kalau jadi kereta gantung tuh orang gilo nah menciptakan itu. Dia pun tidak tahu istilah tidak bisa Pak. Kamu berusaha hari ini salah satu dari yang punya Jatim Park Sadangka Sumatera Barat sedang mensurvei lokasi. Jo yang punya Taman Safari Cisarua Bogor pembola sebuah langsung ini sedang ada penjajakan, dan itu Wak tidak pakai dana APBD tuh Bu Bapak, tidak mungkin, tidak ada fitih. Wak pakai dana dari investor, tapi nanti itu ada kompensasinya. Nah setelah sekian puluh tahun ke depan itu akan jadi milik Pemda Kabupaten Agam. Milik Pemda Kabupaten Agam itu akan membangun juga Nagari Lawang, karena tapak utamanya di Matuaku di Lawang. Prof. Ilza Mayuni lah menyampaikan ke Ambo, Dinda, kalau kesulitan masalah lahan, uni tanah keluarga uni ado. Itu Prof yang menyampaikan ke Ambo. Jadi apa kesimpulannya? Ambo sangat salut dengan Lawang, luar biasa, terutama di bidang SDM. Ya, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi barometer kita di Kabupaten Agam. Ditambah juga Nyawali, ada gedung SD awak yang lagi groping lah kami serahkan secara resmi kan untuk digunakan oleh masyarakat Lawang. Lah kan nggak clear kan? Yuk Pak Kabak Kesra, perasaan ambo lambo tanda tangan itu. Gedung SD yang di ayo pokoknya diserahkan ke Nagari Lawang untuk penggunaannya, silakan digunakan untuk kepentingan Nagari Lawang, untuk kepentingan yang bermanfaat untuk masyarakat Nagari Lawang. Jadi kami pada prinsip itulah salah satu yang mau inginkan, ada sekolah-sekolah yang tidak kepakai lagi kita di groping, dan silakan aset itu dimanfaatkan oleh negari-negari terkait untuk kepentingan masyarakat di negari terkait. Daripada talatak saja tidak akan bisa jadi apa-apa. Ambo mencari ini Pak Ustadz, ada lahan di Pari Putih nampak ada bangunan itu 3 begitu saja. Nah kini akan usahakan itu bisa dimanfaatkan lagi. Yang di Kota Lalang itulah kita manfaatkan. Jadi sayanglah aset itu terletak begitu saja gara-gara cuma masalah aturan main yang nggak bisa, yang kaku. Kalau mau kena orang bisnis, sepanjang itu tidak melanggar, ayo kita manfaat. Jadi itulah kira-kira barangkali yang bisa mau sampaikan. Jadi sekali lagi selamat dalam jangka waktu sekian bulan. Lah ada 76 orang santri di sini. Dari 76 orang santri itu yang ada yang menghafal 1 juz Al-Quran, itu luar biasa. Kami dari Pemda Agam dengan Pak Kabak Kesra sesuai dengan ide awak, sesuai dengan rencana awak, mungkin di bulan Oktober akhir atau awal November akan mengadakan lomba tahfiz antar rumah tahfiz se Kabupaten Agam. Ambil ada WA dari beliau, kriterianya ada yang penghafal 1 juz, 2 juz, mungkin kita cuma sampai 5 juz ya, karena kalau untuk penghafal 30 juz itu biasanya tuh cabutan dari luar, itu tidak rancak. Ambo lah biar fokus ambo yang dari rumah tahfiz itu sendiri yang awak tonjolkan. Kenapa harus awak cabut? Ya kalau istilah pemain bola cabutan dari luar itu ambo tidak setuju. Ambo lebih condong yang ada dari rumah tahfiz itu sendiri, itulah yang akan awak tonjolkan. Nah, ambo bangga sekali waktu itu di Jeliku menghadiri rumah tahfiz, banyak santrinya yang lah hebat-hebat, tapi ada beberapa yang lah 30 juz, ada yang dari Agam dan ada yang dari 2 Agam. Dari Agam itu ada 4 orang, 1 dari Tamtaman Bu Palembang, 1 dari Tiku, 1 dari Lasi, 1 dari Jeliku sendiri. Yang dari Jeliku masih SLTA, kebetulan sekolah di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, laki-laki. Yang 3 itu ambo paksa untuk kuliah. Bayangkan, dipaksa untuk kuliah karena orang tuanya kurang mampu. Jadi kini ketiga-tiganya lah mendaftar. Nanti kami dengan Kabak Kesra akan mencarikan solusi. Yang masalah yang di Tiku Pak, disuruh kuliah tidak mau, orang tuanya takut
biayanya ndak do. Kece ambo apa cuman ndak perlu mengeluarkan biaya. Kami yang mengeluarkan biaya. Pemda yang mengeluarkan biaya karena jarang kan orang apa 30 juz. Dari tiku, Pak. Jadi tadi pagi si Doli masih melapor ke ambo, Pak, ke petang bapaknya masih menelpon ke Doli, indakmu anaknya udah kuliah. Nah, tadi pagi lah mau sampaikan ke anggota bos Doli, apa cuman mengirim anak kuliah titik, biaya sebenarnya kami. Dan tadi lah didaftarkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang seorang lagi di Yayan Bukit Tinggi, yang seorang lagi di UMS Bejo. Jadi kalau nyelah hafal 30 juz, Bu, itu kan tidak gampang. Pemda agama wajib menindaklanjuti pendidikan formal. Pendidikan formalnya itu masukkan di bidang agama, insya Allah. Jadi kalau ada beko dari sekolah hafal, kami sedang membuat kriteria juga Pak Kesra dan Kemenak, siapa beko yang akan berikan beasiswa. Jadi kalau lah penghafal Al-Quran itu hal yang luar biasa. Tidak ada kata tidak ada uang. PT itu bisa dicari, tapi kemampuan seseorang itu yang luar biasa. Kan lampu itu mau tadi, ambo tidak apa PT dari KT, tapi bisa sampai S3 karena perjuangan. Jadi itulah barangkali Bapak Ibu ingin mau sampaikan. Jadi sekali lagi kepada adik-adik yang di pondok yang ikut santri, judulnya adalah belajar, 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 belajar. Nggak ada yang nggak bisa jika kita mau, itu kata kunci. Jadi kalau ada beko kendala mungkin ya wali sudahnya. Kalau ada kendala beko kaitan dengan biaya anak-anak, tapi anaknya kok berprestasi dan orang tuanya tidak mampu, nyawali capek laporkan ke kami, ke Pak Camai, ke Pak Kesra, kami carikan solusi. Karena bagi ambo tidak boleh orang tidak sekolah gara-gara uang. Tapi kalau inyo ndaknya inyo kuliah itu kepangale. Tapi kalau gara-gara uang nyo pinter, nyo hebat, tapi piti ndak do, itu ndak masuk di kamus ambo. Nyo harus kuliah. Dan buktinya yang tiku itu tadi agak menangis apanya, nama apanya itu Pak Ali Umar. Rupanya dulu tim awak aja waktu kampanye dulu. Jadi luar biasa. Jadi insya Allah. Jadi sekali lagi Pak Adi Nison ini beliau juga semangat sekali ini masalah kampung Inggris juga. Dan ambo mencari di Lawang memang luar biasa tentang SDM yang ada di Lawang. Itulah barangkali yang bisa mau sampaikan. Jadi mudah-mudahan anak-anak di awak, apalagi tadi yang mau menengah, banyak lo bantuan dari perantau-perantau. Dan itu ambo selaku perantau selama aku melakukan itu juga. Cuman tentu di kampung ambo di Surakamba. Di Surakamba kini lado 2 rumah tapis, Bu. Satu di AT Pakaladang, di AT Lepo Marah, dan lain di Surakamba mana di Masjid Istiqamah Surabaya di lantai 2. Jadi ambo tuh malu loh, ambo melewakan dia kampanye rumah tapis, tapi kampung ambo tidak ada. Walau carunya. Nah di Surakamba ada bukti 2 rumah tafis, dan yang di Pakan Ladang itu juga bantuan dari perantau-perantau. Kalau yang di Surakamba di masjid itu bantuan dari masyarakat yang ada di kampung. Jadi itulah kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan. Manggonyo kalau ada acara rumah tafis, ambo selalu mengusahakan untuk hadir. Padahal hari ini ada acara yang lain, tapi yang mau tinggalkan itu ambo lah biar rumah tafis itu adalah marwah ke depan. Karena agam atau Sumatera adalah adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Adat juga kita perkuat, Al-Quran kita perkuat, dan internasional juga kita perkuat bahasa Inggris. Dan itu ada ketiga-tiganya di Nagari Lawang. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, kita meresmikan rumah tahfiz Darul Quran di Jorong Lawang Duo, Nagari Lawang, Kecamatan Matua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemukulan beduk sebagai tanda telah diresmikannya Pondok Tahfiz Darul Quran Surau Nagari Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang
Kecamatan Matur.